application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kejadian yang menurut saya loh ya, lucu dan menggelikan. Kenapa? Karena di sidang sengketa Pilpres 2024 ini di Mahkamah Konstitusi, Yusril Iza Mahendra yang merupakan salah satu dari bahkan ketua kuasa hukum tim 02 ya, membongkar status dari salah satu kuasa hukum kubu 01, yaitu Pak Bambang Wijoyanto. Apa? Ternyata Pak Bambang Wijoyanto itu statusnya sampai sekarang itu masih tersangka loh. Nah, menarik kan? Nah, ini yang ngomong Profesor Yusril loh ya. Maka dari itu jangan di skip video saya supaya Anda memahami keseluruhan konteksnya. Tapi sebelum itu seperti biasa saya akan ulas beberapa hal yang ringan dan yang lucu dulu ya. Jadi begini. Aduh, gimana nih ya. Metro TV memberitakan bahwa salah seorang saksi yang dihadirkan oleh KPU adalah dosen ITB, yaitu Yudhistira Asnar. Ia terlibat dalam Sirekap sebagai tim security, ya. Yudhistira ya mengungkap fakta mengejutkan, bahwa Sirekap sebenarnya telah diaudit BRIN, Badan Riset apa gitu ya, dan BSN, Badan Security, Badan Sandi apa gitu, nasional, lupa, mohon maaf ya, BSSN. Pengakuan itu sampai membuat dia tak kuasa menahan tangis di sidang MK. Jadi kalau ada orang nyalahin Sirekap, salahin juga BRIN yang diketuai oleh Ibu Megawati. Ya, waduh. Oleh karena itu, nah ini menarik. Jadi menurut Partai Sosmed, Sirekap itu sudah diaudit ya oleh BRIN dan juga tadi BSSN ya. Yang mana ketua BRIN ketua Dewan Pengarahnya adalah Ketum PDIP sendiri. Ya. Bahkan ketua BRIN, kalau Ibu Mega kan sebagai ketua Dewan Pengarah, ketua BRIN pun ditunjuk oleh Megawati. Pertanyaannya, kalau 03 nuduh Sirekap itu curang, apa 03 sekarang mau audit Megawati dan PDIP? Iya dong, karena ketua BRIN yang ngangkat Ibu Megawati. Ibu Megawati juga ketua Dewan Pengarah. Sudah diaudit sama mereka. Astaga, lucu kan? Lucu banget. Lanjut. Nah, ini juga nih, si mulut omon-omon ya, suka ngelempar yang busuk-busuk ya, Hasto Kristianto sekarang nih ya, bikin apa aja tiap hari ada. Dia sebut Marsikal Madya Tony Harjono yang sekarang menjabat Kasau, itu karena dia saudaranya Iriana Jokowi. Dia ungkit-ungkit lagi Anwar Usman. Ketika dulu Anwar Usman diangkat jadi ketua MK, kok lu nggak ngoceh-ngoceh bahwa Anwar Usman adalah pamannya Gibran? Ketika ini kalah lu baru ngomong. Sekarang ngomongnya Kasau yang baru. Payah deh lu tok. Oke. Nah, ini Warta Kota memberitakan, ini baru pelanggaran. Begini modus licik 7 petugas KPPS di Tapteng. Tapteng sepertinya Tapanuli Tengah ya. Gelembungkan suara Anies Caimin. Nah, pelakunya diburu polisi. Nah, ini baru kecurangan, bukan teori bansos lah, teori ada politik dinasti lah, teori Pak Prabowo sering bertemu Jokowi lah. Itulah yang membuat Prabowo menang. Itu mah bukan bukti, teori. Terus ada profesor etika, siapa itu?
Romo Frans Magnus Suseno. Hampir lupa saya. Hampir lupa. Nah di sini kita lihat ya, meme-nya dari Romo Frans Magnus Suseno. Dia bilang kan, pemilu itu bukan untuk memilih orang yang pintar, orang yang cakap untuk berkuasa, tetapi menghindarkan orang yang jahat untuk berkuasa. Wah, ternyata apa yang diungkapkan benar. Yang jahat nih, yang menurut dia tuh, saya nggak tahu siapa, yang nggak berkuasa sekarang. Jadi catat ya, apa yang dia ngomong terbukti. Jadi yang jahat-jahat itu tidak berkuasa. Yang ngomong kan Frans Magnus Suseno. Lucu. Oke, lanjut nih. Nah, di sini, aduh, benar-benar lucu dan ya. Ada cuitan dari Hasbil Mustaqim Lubis. Dia bilang begini, saya perhatikan Pak BW itu Bambang Wijoyanto ya, kuasa hukum 01. Terlalu arogan. Pembawaannya marah terus di sidang MK. Ditambah aksi walkout-nya ini. Anda ini sedang memperjuangkan apa? Hanya ingin mempertontonkan watak Anda yang kurang elok ini. Tujuan besar tidak akan tercapai jika bersiasa saja gagal. Nah, jadi ini ternyata Pak Bambang Wijoyanto walkout, ya disebut di sini ya, kisru teman lama. Wah, jadi sebenarnya Pak Bambang Wijoyanto sama Edi Hiarich ya, yang bersaksi sebagai ahli buat 02, teman lama ternyata. Tapi, wah, kisru dia berdua. Ntar kita lihat, menarik videonya. Nah, di sini Kompas.com menayangkan detik-detik Bambang Wijoyanto walkout saat Edi Hiarich akan beri penjelasan sebagai ahli di Mahkamah Konstitusi. Saya terangkan dulu ya latar belakangnya. Edi Hiarich ini adalah Wamenkumham, wakilnya Yasona Lawli. Ada satu kasus, tapi saya lupa kasusnya apa. Dia dijadikan tersangka. Akhirnya dia challenge statusnya itu, dia pra-peradilankan. Akhirnya dia menang. Nah, ketika dia menang, akhirnya status dia sebagai tersangka ya sudah tidak tersangka. Orang dia menang kok di pengadilan. Memang akan ada sprindik baru yang akan menyelidiki kasus itu lagi. Tapi dia sekarang bukan tersangka lagi. Tapi memang ada sprindik yang akan menyelidiki dan menyidik dialah, sebut saja demikian. Yang mana bisa jadi tersangka lagi, bisa tidak jadi tersangka lagi. Bisa digugat balik lagi sama dia. Begitulah kira-kira. Jadi Edi Hiarich ini walaupun pernah jadi tersangka, tetapi ketika dia lawan, dia bebas. Artinya sekarang ini dia manusia bebas, bukan tersangka. Tetapi Bambang Wijoyanto ngotot bahwa dia nggak mau Edi Hiarich ini sebagai saksi ahli. Karena dia sebagai tersangka. Dia walk out, kira-kira begitu ya. Astaga. Nah, itu yang dari Kompas ya. Nah, menariknya kalau kita lihat ini nih, video dari si Kompas ini. Profesor Edi Hiarich dihadapkan. Silakan Prof, waktunya untuk paparan bisa 15 menit. Nanti dilanjutkan tanya jawab 10 menit. Ya, majelis, karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Profesor Hiarich akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Silakan. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Ya. Majelis yang mulia, saya kira sebelum Saudara Bambang Wijoyanto meninggalkan tempat. Sudah nggak apa-apa Pak Edi, itu kan haknya beliau juga. Ya, saya kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter assassination, karena begitu dikatakan oleh Saudara Bambang hari ini pemberitaan dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya. Saya hanya ingin mengatakan secara cuma 30 detik bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh Saudara Bambang itu tidak disampaikan secara utuh. Pada saat itu Ali Fikri juru bicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus. Dan yang kedua, status saya sebagai tersangka sudah saya challenge
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka. Jadi saya berbeda dengan Saudara Bambang Wijoyanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak men-challenge tapi mengharapkan balas kasihannya Jaksa Agung untuk memberikan deponer. Terima kasih. Jelas ya, dibongkar juga sama Edi Haris. Nah, kita lihat juga yang dari Pak Yusril ya. Jadi menurut Edi Haris, ketika Bambang Wijoyanto itu walk out karena dia nggak setuju Edi Haris ini sebagai saksi ahli dari 02 karena tersangka, dan sekarang ada lagi sprindik baru ya. Tapi tadi sudah dibantah, orang saya sudah tidak tersangka lagi kok. Ya memang ada sprindik baru, tapi kan belum dilakukan penyidikan lagi atas saya. Jadi beda saya sama Bambang Wijoyanto yang pernah ditetapkan tersangka sampai sekarang pun tidak pernah men-challenge seperti dia. Kalau Edi Haris kan men-challenge dan dia dibebaskan. Bambang Wijoyanto tidak pernah men-challenge. Ya, dia hanya mengharapkan tadi apa dia bilang belas kasihan dari Jaksa Agung untuk melepaskan statusnya sebagai tersangka. Nah, nanti kita dengarkan lagi Profesor Yusril mengulas ini. Menarik ya. Nah, di sini, nah ini dia nih. Edi, gue demen sama lu Ed, ya. Ini dia. Chavez mencuit begini, oh Allah, ternyata BW Bambang Wijoyanto statusnya forever tersangka seumur hidup gitu. Ntar kita dengerin Profesor Yusril ngomong ya. Hahaha, Mas Anies, rupanya kubumu emang kubumu kabadak. Bukan saya ngomong loh, saya cuma sebutkan di sini ya. Hahaha, mirip kamu ya Nis, hahaha gitu. Nah, ini dia videonya yang diulas oleh Profesor Yusril mengenai status Bambang Wijoyanto. Yuk. Ini sidang sangat seru, dimulai dengan banyak sekali perdebatan, protes, bahkan walk out dari persidangan. Sesuatu yang luar biasa, dan itu menunjukkan bahwa mereka yang kami hadirkan di persidangan ini semuanya berkualitas dan mengundang perdebatan sangat panjang, dan juga menarik minat para hakim untuk bertanya dan ikut berdiskusi dengan ahli yang kami hadirkan di persidangan ini. Hal seperti itu tidak terjadi dalam sidang-sidang sebelumnya. Memang ada satu protes yang tadi dikemukakan oleh Pak Bambang Wijoyanto sehubungan dengan kami menghadirkan Pak Edi Haris sebagai ahli. Kita tahu bahwa Pak Edi itu sudah pernah dinyatakan tersangka, dan kemudian beliau mengajukan perlawanan ke pengadilan dan pra-peradilan, dan pra-peradilannya menang, dikabulkan, dia nggak tersangka lagi. Nah, sekarang ini katanya mau menetapkan tersangka lagi, kan belum. Nah, andai kata pun tersangka, ya tidak masalah juga. Siapa yang mengatakan orang tersangka tidak boleh menjadi ahli? Bahkan kami patut mempertanyakan status Pak Bambang Wijoyanto itu sendiri. Ya, beliau itu kan tersangka, ya kan? P21 dilimpahkan ke kejaksaan, dideponir perkaranya. Status beliau itu lagi apa sekarang ini? Tersangka selamanya, seumur hidup tersangka. Dan bisa dibuka kembali juga. Kalau orang di SP3 itu close. Orang dikalahkan dimenangkan pra peradilannya close. Orang ini tersangka, cuman di dep, tahu nggak di dep? Simpan begini. Tidak dimajukan ke pengadilan sampai kapanpun dia tersangka. Oh jangan. Jadi saya heran ya, orang itu suka menyalah-nyalahkan orang tapi nggak melihat pada dirinya sendiri. Tapi kami sih toleran aja, kami biarin aja selama ini. Saya nggak pernah protes Pak Bambang Wijoyanto. Saya tahu status beliau seperti itu, selama ini saya juga nggak pernah komplain mau datang ke pengadilan. Ya udah kita ladenin aja di pengadilan. Clear ya, jelas ya. Jadi intinya begini. Edi Haris memberikan kesaksian bahwa keputusan MK yang memutuskan batas usia seorang cawapres dengan tambahan syarat sebagai sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, yang sebenarnya bisa saja bukan Gibran, bisa saja misalnya Emil Dardak gitu ya, itu sudah sah gitu. Nah dia kan wakil Menteri Hukum dan HAM. Sudah sah. Semua hukum di bawahnya yang sudah diputuskan oleh MK harus tunduk sama hukum yang sudah diputuskan oleh MK.
Jadi nggak ada masalah soal itu. Nah, Bambang Wijoyanto keberatan dengan alasan ini tersangka, padahal sudah tidak tersangka lagi. Memang ada tadi yang saya katakan sprindik untuk menyidik lagi, tapi kan belum. Kalaupun kata Profesor Yusril, Edi Hiaris sekarang tersangka, tidak ada undang-undang yang melarang seorang tersangka maju sebagai saksi ahli. Nah, Profesor Yusril bilang dia tahu dari awal bahwa Bambang Wijoyanto itu adalah tersangka. Kasusnya P21. P21 artinya lengkap. Tinggal maju sidang. Tapi tidak dimaju-majukan sidang oleh pihak kejaksaan. Dan Bambang Wijoyanto tidak pernah men-challenge status tersangkanya seperti Edi Hiaris. Artinya, Bambang Wijoyanto sampai sekarang statusnya tersangka. Forever. Jadi kalau kasusnya tidak dimajukan pengadilan, statusnya sampai mati pun dia tersangka. Betul itu. Betul itu. Nah, kalau tadi Edi Hiaris melakukan perlawanan pra-peradilan dan dia menang, case close. Kalau orang di SP3, artinya dihentikan ininya, clear, tidak tersangka. Lah, yang namanya Bambang Wijoyanto, P21 dan dideponir. Deponir artinya di-dep, disimpan gitu berkasnya, tidak diajukan pengadilan. Tadi kan Profesor Yusril terangkan. Artinya dia selamanya jadi tersangka, kecuali kasusnya itu dibuka, diajukan ke pengadilan. Nah, itu pun Yusril tidak menolak kehadiran Bambang Wijoyanto sebagai kuasa hukum kubu 01. Artinya tim hukum 02 berbesar hati dong, mau menerima seorang tersangka sebagai kuasa hukum loh. Loh ini sekarang ada saksi ahli yang sudah tidak tersangka, dia walk out. Waduh, keterlaluan nggak? Keterlaluan. Oke deh. Lucu nggak? Lucu. Nah, ini juga ada cuitan nih ya. Aduh, ini makin lama makin menarik. Neo Jazz mencuit begini. Bambang Wijoyanto walk out. Edi Hiaris kasus sebagai tersangka sudah saya challenge di pengadilan Jakarta Selatan. Sudah dibatalkan. Dia menang kan? Bambang sebagai tersangka tidak challenge, tidak mengajukan pra-peradilan. Dan berharap belas kasihan Jaksa Agung. Karena P21 artinya sudah komplit, tinggal maju sidang. Tapi nggak sidang-sidang. Jadi dia berharap kalau bisa diberhentikan SP3 atau apa gitu. Tidak, masih. Jadi Bambang Wijoyanto masih tersangka. Nah, OCK Ligis juga bilang status Bambang sampai hari ini masih tersangka. Tapi mereka tidak mempermasalahkan. Silakan Bambang menjadi kuasa hukum 01. Kok seorang picik banget ya. Edi Hiaris dimajukan sebagai saksi ahli, dia keberatan. Pakai acara walk out lagi. Nah, Yusril juga menambahkan tadi, Bambang tersangka seumur hidup. Rasain, terbuka dah topengmu. Buka dulu topengmu. Oke, ini yang terakhir. Ini juga menarik nih ya. Jadi ada cuitan juga dari Edi Sularno ya. Dia bilang, aku pemilih Prabowo Gibran itu dari hati nuraniku sendiri. Bukan karena bansos. Camkan itu Bambang goblok, tolol. Sorry ya, saya cuma baca loh. Ya, yang nulis kan Edi Sularno. Aku memang orang miskin, tapi kalau kamu hina kami miskin, kami tidak terima, katanya. Satu kata buat kamu, Bambang Bajingan. Ini dia yang tulis loh, saya cuma baca nih ya. Kami tidak pilih Anies Ganjar, sombong. Wah, gitu. Jadi di sini ada gambarnya Bambang Wijoyanto. Ada pertanyaan tuh, bayarannya berapa sih Pak sampai Anda menghina pemilih 02 orang miskin semua? Saya nggak tahu ya dia bicara itu nggak, tapi ini begini katanya ya. Tanpa bansos pun kami pilih 02. Rasain loh. Nah, jadi beda ya. Saksi ahli yang diajukan baik kubu 01 atau 03 mental semua sama 02. Tetapi begitu saksi ahli dari 02 melempem mereka pakai acara walk out. Oke? Jadi Anda nilai sendiri. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.